اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأخوات والأمهات, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi hari yang mubarakah ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kalimat berkah ini sering kita dengarkan, bahkan sering mungkin kita ucapkan. Kita sering mendengar doa agar diberkahi oleh Allah, agar mendapatkan berkah dari Allah, agar diberkati oleh Allah. Ketika ada orang yang menikah, kita doakan dengan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika ada anak yang lahir, kita doakan juga dengan keberkahan. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah berkahi pada anak yang dilahirkan untukmu. Ini doa-doa keberkahan. Ramadan bulan berkah. Dan terlebih lagi kita berada di pagi hari yang Rasulullah SAW menjadikan waktu berkahnya umat Islam adalah di pagi hari. Rasulullah bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka terkumpul dua keberkahan, berkah di pagi hari dan berkah di bulan Ramadan. Alhamdulillah,
Semoga keberkahan itu bisa kita dapatkan. Tapi apa makna keberkahan itu? Apa arti dari berkah? Kalimat yang sering kita dengarkan, iya kan? Kalimat yang mungkin sering kita ucapkan. Tapi apa makna berkah? Berkah dalam bahasa Arab, al-barakah, itu maknanya kathratul khair wa thubutuhu. Itu makna dari berkah. Berkah artinya banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Berkah maknanya banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Maka kalau dikatakan Ramadan bulan berkah, maknanya Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan itu terus menerus ada dan tetap dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, keberkahannya terus ada. Nah, maka semoga di waktu yang berkah ini, di pagi hari yang berkah ini, kita dapat mendapatkan keberkahan di sisi Allah, terlebih dengan kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Luruskan niat-niat kita, luruskan maksud-maksud kita. Siapa saja yang hadir di tempat ini, perbaiki niatnya. Kalau masih ada niat-niat yang tidak baik atau niat-niat bukan untuk menuntut ilmu, luruskan kembali, perbaiki lagi, supaya pahala yang kita dapatkan dari kita menuntut ilmu, baik saya sebagai penyampai atau antunna sebagai pendengar, semoga diberikan lipatan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi pembahasan berkaitan dengan puasa atau dengan Ramadan, terkait dengan wanita. Judul atau tema yang dipilihkan adalah lumbung pahala bagi wanita di bulan Ramadan. Lumbung pahala bagi wanita di bulan Ramadan. Apa lumbung itu? Tahu enggak apa artinya lumbung? Ini materi judul dari Ummahat ini. Apa artinya lumbung itu? Bukan dari saya ini, permintaan dari Ummahat katanya. Lumbung itu, kalau mungkin kita pernah dengar, ada lumbung padi, ya kan? Ada lumbung padi. Lumbung itu asalnya tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan para petani dari hasil pertanian mereka. Umumnya padi, makanya biasa disebut lumbung padi. Jadi dia kayak seperti rumah panggung, ya, yang berdinding anyaman, ya, anyaman dari bambu. Nah, di mana padi-padi itu disimpan di situ. Nah, itu maksudnya lumbung. Jadi kita harus tahu arti atau makna dari judul ini. Jangan sampai lumbung pahala. Lumbung itu apa, Ustaz? Nggak tahu. Nah, lumbung itu tempat penyimpanan. Nah, maksudnya lumbung pahala bagi wanita di bulan Ramadan, maknanya apa? Maksudnya banyaknya tempat dan kesempatan untuk beribadah bagi wanita di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Banyaknya tempat dan kesempatan beribadah khususnya bagi wanita di bulan Ramadan. Ini makna dari materi atau judul kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Tidak bisa dipungkiri bahwa wanita juga punya peran besar di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Kewajiban puasa dan syariat ibadah dan amaliyah di bulan Ramadan itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi perempuan juga
dikhitab dalam masalah ini. Makanya ayat yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun itu dalam bentuk laki-laki, amanu itu untuk laki-laki, tetapi maknanya orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Disebutkan dalam bentuk laki-laki karena keumumannya. Karena keumumannya itu perintah banyak ditujukan dan banyak lebih maksimal laki-laki yang mengerjakannya. Tetapi bukan artinya perempuan tidak masuk. Perempuan juga masuk di dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, maknanya wahai laki-laki yang beriman, wahai perempuan yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian, yakni laki-laki ataupun perempuan, menjadi orang yang bertakwa. Jadi ternyata perempuan di sini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada syariat-syariat khusus, ketentuan-ketentuan khusus bagi perempuan di bulan Ramadan yang tidak ada pada laki-laki. Ada syariat khusus, ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi perempuan, tidak bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu ada peran besar di bulan Ramadan. Makanya butuh untuk diperhatikan dan butuh untuk diajarkan, butuh untuk mereka pahami bagaimana peran wanita di bulan Ramadan. Sebagaimana laki-laki bisa mendapatkan kesempatan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan, maka pun demikian bagi para wanita. Mereka tidak diperkecualikan dari hal ini. Mereka pun masuk di dalamnya. Laki-laki dan wanita berlomba-lomba di dalam hal ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal tersebut hendaknya berlomba-lomba orang-orang yang menginginkan kebaikan, mendapatkan pahala terbesar di sisi Allah. Dan sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, Ramadan adalah bulan di mana seseorang mencari posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang paling bertakwa. Nah, makanya di dalam pahala dan keutamaan, perempuan jangan mau kalah dengan laki-laki. Sekalipun mungkin banyak penghalang-penghalang yang ada pada mereka, tidak seperti laki-laki. Terkadang perempuan itu mengalami haid dan nifas. Terkadang perempuan itu harus hamil, menyusui. Ini penghalang yang tidak ada pada laki-laki. Tapi subhanallah, mereka pun bisa mendapatkan pahala yang sama seperti pahala laki-laki, andaikan mereka mau melakukan perkara-perkara yang nanti akan kita sebutkan. Para akhwat dan para ummahat, a'azanillahu wa iyyakunna. Maka adanya hukum-hukum yang terkait dengan para wanita ini menuntut kita untuk menjelaskan pembahasan ini. Adanya lumbung pahala yang besar bagi wanita di bulan Ramadan. Wanita pada dasarnya adalah saudara bagi laki-laki. Sebutkan dalam hadis, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Perempuan adalah saudaranya laki-laki. Sehingga apa yang berlaku bagi laki-laki, maka itu pun berlaku bagi perempuan, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Nah, maka kesempatan untuk kita bisa meraih pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai wanita itu berpikir bahwa di bulan Ramadan kayaknya tidak bisa untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan Ramadan. Kenapa? Ya, kami ini Ustadz katanya wanita itu ya banyak sibuk di dapur, nyiapin berbuka, nyiapin sahur,
harus memasak ini dan itu, belum lagi ngurus belajarnya anak-anak, ini lagi belajar online lagi. Nah, belum lagi harus urus belanja, beres-beres di rumah, bersih-bersih rumah. Nah, belum lagi nanti datang haid nifas, belum lagi menyusui, belum lagi hamil, ya. Tidak bisa maksimal, Ustaz. Kalau perempuan ini sudahlah kalah mungkin dengan laki-laki. Ini menyerah duluan. Dia tidak tahu ada rahasianya. Yang ternyata perempuan pun bisa mengungguli laki-laki. Makanya disebutkan lumbung pahala. Itu kan menunjukkan banyak. Iya, bukan sedikit. Bagi para wanita di bulan Ramadan, perhatikan perkara-perkara ini, sehingga kita jangan sampai merasa cute duluan, merasa tidak ada, sudah tidak mungkin kita bisa melakukannya. Bahkan ya karena sudah capek, lelah, letih, payah, nah tidak bisa lagi mau sholat tarawih, tidak bisa lagi mau ini dan itu. Nih kayak ada pertanyaan di grup seperti itu ya. Nah, ya intinya para akhwat dan para ummahat a'azani Allah wa iyyakum, seorang wanita manakala dia bersungguh-sungguh, manakala dia mempelajari agamanya, maka subhanallah dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dan lumbung pahala yang sangat besar di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dan sungguh bukan penghalang ketika mereka harus bersih-bersih di rumah, ketika mereka harus ngurus anak, ketika mereka harus masak, ketika mereka harus nyiapin berbuka, nyiapin sahur, ketika mereka harus ini dan itu. Itu bukan menjadi penghalang wallahi untuk seorang wanita mendapatkan pahala sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Ini kan muskilah, masalah bagi para wanita. Hampir di semua kalangan perempuan seperti itu. Dia berpikir tidak akan bisa kita bersaing, tidak bisa berlomba-lomba. Nah, padahal jamaah sekalian, kalau dia perhatikan ketentuan-ketentuan syariat, maka dia akan melihat keindahan betapa syariat ini betul-betul memberikan keadilan kepada semua pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tentu saja secara kodrat laki-laki lebih utama daripada perempuan. Karena laki-laki memimpin sementara perempuan dipimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, disebabkan Allah lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Dari sisi fisik saja tentu tidak bisa dibandingkan. Fisik laki-laki umumnya lebih kuat daripada fisik perempuan. Jadi kalau mau bersaing dari sisi fisik, itu sudah kalah duluan perempuan. Tidak bisa. Terus mereka bersaing dari sisi mana, Ustaz? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan, wanita, muslimah, mukminah di bulan Ramadan ternyata punya peluang besar. Dia akan mendapatkan ampunan yang sama, rahmat yang sama, pembebasan yang sama dari api neraka seperti apa yang didapatkan oleh laki-laki. Bahkan peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar juga sangat besar mereka dapatkan. Seperti peluang besar itu ada pada laki-laki. Sehingga jangan sampai disalahpahami. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar, apalagi di saat haid, apalagi di saat nifas, apalagi saat hamil menyusui. Sudah tidak ada lagi kesempatan kayaknya. Jangan berpikir seperti itu. Ada ternyata perkara-perkara yang bisa menggantikan hal tersebut, dan bahkan bisa menyamai laki-laki atau bahkan lebih lagi. Sehingga inilah yang ingin kita paparkan, inilah yang ingin kita jelaskan, agar jangan sampai para wanita muslimah semangatnya kendor di bulan Ramadan.
Jangan sampai perempuan muslimah, wanita mukminah semangatnya tidak ada kecuali hanya di awal saja atau hanya di waktu tertentu saja. Tidak. Ada perkara-perkara yang harus mereka perhatikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita paham bahwasanya perempuan tidak mungkin bisa bersaing dari sisi fisiknya, karena mereka sudah kalah, mereka lemah, maka apa yang bisa menyamai hal tersebut, apa yang bahkan bisa mengungguli hal tersebut, kalian perhatikan niat dan maksud kalian di dalam menjalankan ibadah. Niat ini yang pertama harus kalian luruskan. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal tergantung dengan niatnya. Makanya kalau kita, para wanita, para akhwat dan para ummahat, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah di bulan Ramadan, niatkan itu juga sebagai pahala di sisi Allah. Jadi jangan kalian lakukan hanya sekedar rutinitas biasa. Jangan. Perbaiki niat sekarang. Jadi kalau ibu-ibu dan akhwat di rumah, nanti pulang di rumah, kalian ngurus ini, ngurus itu, perbaiki niat di situ. Jangan, sekali lagi, jangan kalian jadikan itu pekerjaan seperti rutinitas biasa. Jangan. Tapi niatkan dia, ini saya lagi nyuci piring, ini saya lagi nyuci baju, ini saya lagi ngajarin anak, ini saya lagi nyiapin waktu sahur berbuka. Niatkan itu sebagai pahala. Maka insya Allah apapun yang kalian lakukan di rumah kalian, aktivitas rutinitas biasa, tapi setiap detiknya kalian dapat pahala. Apa? Setiap detiknya kalian dapat pahala. Jadi jangan dikira ngurus anak tidak dapat pahala. Jangan dikira ketika ngurus rumah, bersih-bersih rumah tidak dapat pahala. Jangan dikira ketika dia hamil dan menyusui, kemudian dia tidak puasa, kemudian lantas tidak dapat pahala. Tidak. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Ini yang bisa kalian lakukan, dan ini yang banyak terlalaikan oleh manusia. Betul enggak? Banyak-banyak dari kita ketika melakukan aktivitas rutinitas biasa di rumah, itu biasa kita lakukan tanpa niat. Betul enggak? Tanpa niat terkadang, ya kan? Kita lagi beres-beres rumah, itu kadang aktivitas spontan. Nah, kalau kalian lakukan seperti itu tanpa niat, tak dapat pahala. Tapi kalau kalian lakukan dengan niat, subhanallah, kalau kalian lakukan dengan niat, apapun kalian lakukan di rumah kalian, itu terhitung sebagai pahala besar. Ini jamaah sekalian. Sehingga jangan pernah mengeluh. Iya, dan jangan pernah ini kok pekerjaan saya ini tidak ada nilai ibadahnya sama sekali, cuman ini cuman itu. Jangan. Itu ada nilai pahalanya itu. Ada nilai ibadahnya itu. Subhanallah. Ini yang banyak terkadang terlalaikan. Sungguh ini banyak terlalaikan dari kaum Hawa, kaum perempuan. Mereka hanya melakukan rutinitas biasanya, ya, bersih-bersih rumah, ngurus anak, itu tanpa niat, spontanitas saja dilakukan, tanpa niat. Padahal kalau kalian niatkan, apa susahnya berniat? Susah enggak berniat itu? Tidak ada susahnya berniat. Niat itu dalam hati, mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya kita itu sering lupa niat. Ya kan? Kita itu sering apa? Sering lupa niat. Kita itu mengira niat itu hanya dalam bentuk ibadah yang betul-betul ibadah baru niat. Puasa butuh niat. Betul memang. Sholat butuh niat. Betul memang. Sedekah butuh niat. Betul memang. Tapi bukan hanya itu saja. Aktivitas keseharian kita, aktivitas rutinitas biasa kita di rumah, itu bisa bernilai pahala kalau diniatkan. Kalau tak diniatkan, tak dapat pahala. Maka kalau mau
Kita mencuci piring misalnya, lagi nyuci baju misalnya, lagi beres-beres rumah, sapu-sapu rumah misalnya. Di bulan Ramadan ini, lagi ngurus anak misalnya, lagi ini dan itu misalnya. Kamu niatkan setiap kali ini nyuci rumah, ini apa nyuci rumah, ini nyuci piring ini. Nah, ini saya niatkan pahala. Nyuci piring kalian itu pahala. Nyuci baju, pas nyuci baju niatkan pahala ini, pahala. Tidaklah kalian nyuci baju kecuali itu berpahala. Ketika kalian bersih-bersih rumah, nyapu rumah, ya, tidaklah kalian sapu itu rumah kalian, melainkan itu pahala. Asalkan kalian niatkan. Ngajari anak belajar, pahala ini. Nah, ini para jamaah sekalian, begini caranya. Mudah kan? Mudah, tapi banyak dari kita yang lupa. Banyak dari kita tidak sadar. Banyak dari kita tidak tahu ilmunya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sekali lagi, aktivitas itu bukan sama sekali jadi penghalang. Justru bisa bernilai ibadah itu. Nah, subhanallah, minimal hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kalian kepada suami. Minimal hal tersebut sebagai bentuk kewajiban kalian menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, dan itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan ingat, beda nilainya di selain Ramadan. Kalau di selain Ramadan tidak seperti ini. Kalau di bulan Ramadan seperti ini, subhanallah, asalkan diniatkan. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Makanya Imam Ibnul Attar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i, beliau pernah berkata, hukmur rijal hukmun nisa fi jami'i a'malil qulub minal aqaidi wa ghairiha. Kata beliau, hukum laki-laki itu sama seperti perempuan. Apa yang berlaku bagi laki-laki itu pun berlaku bagi perempuan. Fi jami'i a'malil qulub. Dalam hal apa? Bukan dalam hal fisiknya. Kalau fisiknya kalah mereka. Tapi dalam amalan-amalan hati. Baik berupa keyakinan, akidah, niat, dan selain itu. Ya, inilah yang bisa menjadi apa? Seimbang antara laki-laki dan perempuan, atau bahkan bisa mengungguli laki-laki. Makanya luruskan niat kita, perbagus niat kita. Kita itu harus terus-menerus meluruskan niat, memperbaiki niat. Jangan remehkan niat. Jangan remehkan niat. Catat itu. Jangan pernah remehkan niat. Justru niat itu awal sah tidaknya amalan kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan semua amaliyah yang kita lakukan itu tergantung niat. Jadi jangan pernah remehkan niat. Memang perkaranya di hati, tetapi ya, justru dari hatilah Allah melihat kita. Makanya dalam hadis apa? Innallaha la yandur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu tidak lihat kepada rupamu, cantikkah kamu, jelekkah kamu, enggak. Allah tidak lihat fisikmu, tinggikah kamu, pendekkah kamu, gendutkah kamu, kuruskah kamu, enggak. Allah tidak lihat hartamu, kayakah kamu, miskinkah kamu. Allah tidak lihat itu. Sama di sisi Allah. Tetapi yang Allah lihat, yang menjadi pembeda apa? Yang menjadi pembeda adalah hati-hati kalian. Ini jamaah sekalian, itulah yang menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah. Bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, bukan karena ini dan itunya, bukan. Tetapi karena niatnya, karena apa yang ada di dalam hatinya. Maka berlomba-lombalah untuk hal tersebut. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Makanya kalau kita lihat ya, di bulan Ramadan ini sangat banyak Nabi itu mengaitkan amalan dengan niat. Diingatkan oleh Nabi dengan niat.
Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifah. Tidaklah seorang berpuasa satu hari saja di jalan Allah. Lihat, satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Menunjukkan harus ada niat kan? Niatnya tulus karena Allah, di jalan Allah. Baru dapat keutamaan. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kapan? Apakah sekedar amalan? Apakah sekedar puasa? Tidak. Tapi niat harus diniatkan. Nah, dalam puasa tidak sah puasa kita kalau kita tidak berniat di malam hari. Malam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niatnya di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kalau ada orang yang tidak niat di malam hari untuk puasa, tidak ada nilai puasanya, tidak sah puasanya, wajib dikodok. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur sering kita dengarkan di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perhatikan bagaimana Allah mengaitkan puasa, salat tarawih, qiyamul lail, ibadah yang mulia ini di bulan Ramadan itu dikaitkan dengan niat imanan wa ihtisaban. Karena iman dan mengharap pahala. Itu kan apa yang ada di dalam hati itu. Maksudmu puasa itu apa? Tanyakan dalam diri kita ya akhwat, ya ummahat. Saya puasa ini ngapain saya puasa ini? Apa maksud saya? Apa niat saya? Kalau dia puasa ya hanya menjalankan rutinitas, tiap tahun begini, Ramadan ya harus puasa. Kalau cuman itu, ya, maka pahalanya kurang tentu saja. Tapi niatkan, saya mau dapat pahala di sisi Allah. Saya mau diampuni dosa saya oleh Allah. Saya mau dapat rahmat dari Allah. Saya mau dibebaskan leher-leher saya dari api neraka. Saya mau masuk surga. Niatkan begitu. Jadi jangan hanya puasa sekedar puasa. Niatkan. Niat itu penting ya, akhwat. Mulai sekarang ini. Perbaiki niat kita, luruskan niat kita, selalu berniat. Kalau perlu itu tempel di dinding rumahmu. Pentingnya niat. Jadi kalau lupa, diingatkan lagi, ada niat, niat lagi, supaya ingat terus. Betapa pentingnya niat itu. Nah, betapa pentingnya. Itulah yang bisa, ya, seorang perempuan, seorang wanita muslimah, bahkan bisa mengungguli laki-laki kalau dia betul-betul berniat dan terus memperbaiki niat. Kita ini sering lalai dengan niat kita. Betul. Kita ini sering lalai dengan niat kita. Sering lupa kita dengan niat itu. Padahal ini niat remeh dia, tapi penentu dia. Besar dia itu. Nah, sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Sebagai persiapan kita di bulan Ramadan, sebelum Ramadan tiba, itu kan kita sudah berniat, ada planning kita, ada rencana-rencana yang sudah kita atur. Nanti di Ramadan saya planningkan ini nih. Khatam Quran saya segini. Kemudian nanti sedekah saya begini. Kemudian nanti planning saya begini. Jangan planningnya makanan dan minuman. Hari pertama makanannya jalan kote sama es cendol. Hari kedua bakwan sama es kelapa muda.
Hari ketiga apa lagi tuh? S-nya SOYN. Nah, itu yang dia planningkan. Jadwal bukanya, menu berbukanya. Nah, menu sahurnya itu yang dia planningkan. Sementara planning untuk kegiatan amalan, ibadah, tidak ada planningnya di situ. Ini kurang yang seperti ini. Nah, kita harus tahu, ini puasa harus betul-betul kita lihat. Ya, niat harus kita luruskan. Rencana-rencana ibadah itu harus, ini cuma 1 bulan, tidak lama puasa itu. Lihat ya, Ramadan itu sudah berapa? Hari keberapa sudah ini? Hari keberapa ini akhwat? Hari ke-7 ini kan. Bayangkan tidak terasa Ramadan itu ya. Kayak rasa-rasanya baru aja Ramadan masuk. Sudah hari ke-7 ini. Iya, sudah hari ke-7 ini. 1/4 Ramadan sudah kita lalui. 1/4 Ramadan sudah kita lalui. Bayangkan. Jadi Ramadan ini tidak lama, ya. Cepat dia berlalu. Maka sesuatu yang tidak lama ini jangan buang sia-sia dia. Jangan sekedar datang pergi berlalu begitu saja tanpa menyisakan apa-apa. Nah, harus kita tahu. Jadi ini niat yang paling utama yang harus kita benahi. Iya. Kemudian para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Hal yang kedua, sebenarnya hal yang kedua ini masih berkaitan juga dengan niat. Ada kaitannya juga, yaitu ridha dengan segala ketetapan Allah untuk kalian. Apa? Ridha dengan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita ditakdirkan sebagai wanita, ya kan? Tentu tidak sama dengan laki-laki. Ridha sama ketetapan Allah ini. Itulah yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik bagi kita. Saya ditakdirkan sebagai seorang wanita, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian ditetapkan, ya, ada siklus haid yang harus dijalankan, ada haid, ada nifas, kadang hamil, kadang menyusui. Ya, harus bekerja di rumah terkadang, harus nyiapin ini, nyiapin itu, harus melayani suami, harus anak diurus, harus ini dan itu. Ridho dengan ketetapan Allah. Insya Allah dengan itu kalian akan bahagia. Iya. Kenapa? Karena orang yang ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepada dia, dia akan mendapatkan pahala, bahkan belum dia beramal sudah dapat pahala. Bayangkan ini, belum beramal dia sudah dapat pahala duluan. Kenapa? Ridho dengan ketetapan Allah. Tapi kalau dia selalu menggerutu, selalu ngomel sana, ngomel sini, kamu sih enak, ndak ada ngurus ini, ngurus itu. Saya ini di rumah ngurus anak, ngurus ini. Kadang kan sebagian perempuan begitu ya. Ya walaupun bukan artinya laki-laki itu bukan artinya ndak pernah bantu istrinya di rumah, bukan begitu. Kasihan istri kalian juga bantu di rumah. Tapi ya akhwat a'azani Allah wa iyyakunna, ummahat a'azani Allah wa iyyakunna. Ya, kalian apabila fokus dalam menjalankan kewajiban, tidak terlalu menuntut hak kalian, kalian ridho dengan hal tersebut, kalian belum beramal sudah dapat pahala. Bayangkan, kalian belum beramal sudah dapat pahala. Iya, ini luar biasanya keridhaan itu. Makanya untuk bisa meraih ridhonya Allah, ini butuh usaha yang sangat besar dari kita. Lihat, nikmat yang paling nikmat di dalam surga, ada satu nikmat yang bisa mengalahkan nikmat surga. Jangan dipikir wahai para akhwat, di akhirat itu yang paling nikmat surga. Ada yang lebih nikmat dari surga. Siapa yang tahu? Kenikmatan yang lebih nikmat dari surga apa itu? Kenikmatan yang lebih nikmat dari surga adalah mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang lebih nikmat dari surga. Disebutkan dalam hadis, ketika penghuni surga sudah mendapatkan nikmat surga, Allah datang kepada mereka. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, kata Allah, inginkah kau kutambahkan lagi yang lebih nikmat dari surga? Penghuni surga pun merasa heran. Ya Allah, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah
memutihkan wajah-wajah kami ya Allah? Bukankah Engkau telah berikan surga ini kepada kami ya Allah? Nikmat apa lagi yang lebih besar dari surga ini? Kata penghuni surga. Heran dia, masa sih ada yang lebih nikmat dari surga? Maka Allah berfirman, ridhoya wala askhatu alaikum abada. Aku berikan kepada kamu nikmat yang lebih besar daripada surga, yaitu keridhoanku, dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Subhanallah. Makanya sering kita mengatakan kan, kita beramal untuk meraih apa? Kita beramal untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang yang paling besar, dan itu yang lebih nikmat daripada surga. Maka berusahalah untuk apa? Untuk ridho dengan ketetapan Allah. Allah takdirkan saya begini, ridho. Allah takdirkan saya misalnya orangnya tidak kaya-kaya, sederhana aja, ya, atau bahkan miskin, ridho dengan ketetapan Allah. Allah takdirkan saya begini, ya, mungkin ada kekurangan fisik saya, ridho dengan hal tersebut. Niscaya hidup kita bahagia. Ridho dengan ketetapan Allah. Dan kita kenal, keridhoan itu sangat besar pahalanya. Sangat besar pahalanya. Nah, kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, maka kita akan tidak terlalu banyak menuntut ini dan itu. Tidak terlalu banyak ngomel sana, ngomel sini. Tidak. Ridho dengan ketetapan Allah. Nah, kenapa? Pahalanya sudah dia terima di sisi Allah. Tidak sia-sia itu. Wallahi, tidak sia-sia itu. Kalian melakukan rutinitas di rumah-rumah kalian. Itu tidak akan sia-sia. Allah hitung sebagai pahala yang besar. Asalkan apa? Asalkan ridho. Tapi kalau sebentar-sebentar sudah ngomel, sebentar-sebentar sudah marah sana sini, sebentar-sebentar sudah menggerutu, ini tanda belum sempurna ridhonya. Belum sempurna ridhonya. Nah, kita bisa mengukur kita ini sudah jadi wanita yang ridho atau belum. Kalau belum, perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Ini para akhwat dan ummahat a'azani Allah wa iyyakunna. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat Aisyah untuk ibadah haji ini. Jarang-jarang bisa seperti ini. Ternyata apa? Ternyata Aisyah apa? Belum lagi sampai di Makkah, Aisyah sudah haid. Aisyah sudah apa? Sudah haid. Nah, kalau haid kan jadi tidak bisa beribadah kalau begitu. Apa yang Aisyah lakukan? Menangis beliau. Wanita yang mulia ini menangis dia. Kenapa menangis? Ya ini, saya sudah tunggu-tunggu saat-saat seperti ini bersama Nabi lagi, haji lagi, tiba-tiba haid. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba haid. Menangis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah menangis, Nabi datang kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, malaki anufisti. Kata Nabi, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah kamu lagi haid? Qultu na'am. Aisyah berkata, iya ya Rasul, aku nangis karena aku tidak bisa lagi beribadah, ini aku haid ya Rasul. Nah, maka Rasulullah menenangkan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ini ucapan Rasulullah supaya ridho dengan ketetapan Allah ini. Kata Rasulullah, hada amrun katabahullahu ala banati Adam. Ketahuilah Aisyah, ini adalah suatu perkara yang Allah sudah tetapkan bagimu, dan itu ketetapan untuk setiap anak perempuan dari kalangan anak cucu Adam. Itu ketetapan Allah, ridho dengan hal itu. Nah, kamu tidak akan berdosa dengan hal tersebut, dan kamu sudah akan mendapatkan pahala di sisi Allah walaupun kamu tidak mengerjakannya. Pahala apa? Kita kembali lagi ke pertama, pahala niat. Pahala niat, dan itu tidak berkurang. Makanya ada orang sakit tidak bisa melakukan aktivitas, padahal sebelumnya dia bersemangat melakukannya atau bahkan terbiasa melakukannya, tapi kalau ada penghalang,
ya, yang tak diduga-duga, maka Allah akan tuliskan sebagai pahala yang sempurna. Sebagai pahala yang sempurna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuliskan sebagai pahala yang sempurna di sisinya. Ini luar biasa. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu maka ya'malu muqiman sahiha." Barang siapa yang sakit atau dia sedang dalam perjalanan, lihat, sakit dalam perjalanan, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas ibadah seperti biasanya, termasuk puasa. Orang yang sakit atau safar diringankan boleh berbuka. Tapi kalau dia memang sering berpuasa, Ramadan dia berpuasa, tapi tidak berpuasa karena ada halangan itu, kata Nabi, kutibalahu maka ya'malu muqiman sahiha, akan dituliskan untuknya pahala sama seperti orang yang tidak sakit dan orang yang tidak safar. Subhanallah. Sama ya akhwat azani Allah wa iyyakum. Ketika kalian sedang haid, ketika kalian sedang berhalangan, padahal kalian sangat ingin berpuasa, ingin melakukan ibadah, maka Allah akan tuliskan untuk kalian pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Walaupun tentunya perempuan ketika dia berhalangan karena haid dan nifas meninggalkan puasa, dia wajib qada puasanya itu. Tetapi insyaallah ta'ala tidak berkurang dengan niat yang dia dan ada di dalam hatinya. Akan dituliskan sama seperti orang yang sakit. Demikian pula wanita hamil dan menyusui, berat bagi dia puasa, ya, itu sama seperti orang yang sakit. Dituliskan baginya sama seperti pahala orang yang tidak hamil, orang yang tidak menyusui, karena dia berat puasa. Nah, walaupun tentunya di belakang itu ada konsekuensinya, mungkin ada kodoknya, ada fidyahnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala tuliskan, ya, manakala betul-betul kita fokuskan dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat dan para ummahat a'azani Allah wa iyyakunna, ya, dan di saat kita berat untuk melakukan amalia-amalia seperti biasanya, atau bahkan mungkin di saat haid dan nifas, kita bisa melakukan amalan-amalan ringan para wanita dan bernilai besar di sisi Allah. Apa itu? Di antaranya berzikir. Berzikir kepada Allah. Nah, jadi kan kalau kita mungkin baca Quran, itu kan mungkin kita harus pegang mushaf. Kalau zikir tidak perlu memegang apa-apa. Ya, kita bisa berzikir sambil memasak. Ya, kita bisa berzikir sambil nyuci piring, bisa berzikir sambil nyuci baju. Amalan ringan. Ini yang bisa kalian lakukan. Yang haid dan nifas pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dikira zikir itu amalan ringan, pahalanya berlipat ganda. Makanya ketika ada sahabat yang ingin yang bertanya, ya, kepada Nabi SAW suatu amalan yang bisa dia pegang di dalam hidupnya, kata Nabi apa? La yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Jangan sampai lisanmu tidak basah untuk berzikir kepada Allah. Basahilah lisanmu untuk berzikir kepada Allah. Ini yang bisa kalian lakukan, berzikir. Kemudian juga berdoa. Berdoa kepada Allah. Doa, ya, di bulan Ramadan itu doa mustajab. Dan dia ringan. Kalian bisa lakukan walaupun di saat berhalangan. Kalian bisa berdoa. Ya, dan itu ibadah yang sangat mulia. Lihat, zikir, doa, itu bisa kalian lakukan. Dan doa itu luar biasa. Dia adalah ibadah yang menjadi intinya ibadah. Makanya Nabi bersabda, akramul ya, ad-du'a akramul ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling mulia. Laisa syai'un
akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada doa. Kemudian kalian bisa menjaga wudu kalian. Ini amalan ketiga. Menjaga wudu. Setiap kali berhadas wudu, hadas wudu, hadas wudu. Jaga wudu. Sebelum tidur wudu, bangun dari tidur wudu lagi, berhadas lagi wudu lagi. Setiap kalian berwudu, maka setiap itu pula pahala terus mengalir bagi kalian. Nah, wanita yang haid dan nifas, dia tidak bisa menyentuh mushaf, tapi dia bisa mendengarkan lantunan Al-Quran. Dengarkan lantunan Quran, dan itu bernilai sama seperti orang yang baca Quran. Kalian bisa lakukan itu. Mungkin kalau suami kalian lagi baca Quran, kalian dekat-dekat dengarkan bacaannya. Sama seperti dia baca, pahalanya. Cuman mendengarkan. Kalau tidak ada, mungkin lihat murattal Al-Quran, dengarkan itu. Itu yang bisa kalian lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihat betapa banyak yang bisa kalian lakukan. Apalagi diantaranya menuntut ilmu bagi para wanita. Kalau tidak bisa menghadiri majelis ilmu, misalnya kalian bisa mendengarkan di rumah. Alhamdulillah banyak siaran-siaran live pada hari ini. Nah, kita bisa dengarkan hal tersebut. Subhanallah. Ini dari perkara yang bisa dilakukan oleh para wanita. Kemudian apalagi bersalawat kepada Nabi. Jangan lupakan salawat. Sebentar-sebentar salawat kepada Nabi. Entah dengan salawat yang ringkas atau salawat yang panjang. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi, perbanyak salawat. Ini amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Bersedekah, ini amalan ketujuh. Bersedekah. Iya, di bulan Ramadan banyak-banyak bersedekah. Nah, banyak-banyak bersedekah. Berapapun yang kita sedekahkan, kalau niat kita tulus, ikhlas, Allah terima. Dan ini sedekah yang paling utama. Sedekah paling utama, sedekah di bulan Ramadan. Dan sedekah Ramadan yang paling utama, memberi makan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Makanya semangat ketika harus memberi makan orang berpuasa, semangat. Itu pahalanya kata Nabi sama seperti orang yang berpuasa. Bayangkan, sama seperti orang yang berpuasa. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri fa'il, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Bayangkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan bagi para akhwat dan para ummahat ya di rumah. Dan yang paling penting apa yang kita sebutkan pertama tadi. Apa tadi? Niat dan apa? Ridho. Perbaiki niat antunna. Ketika nanti kembali dari rumah, kembali ke rumah, ya, kalian melakukan aktivitas di rumah, perbaiki niat. Perbaiki niat. Kalau perlu pajang itu niat kalian atau style di HP. Tiap niat. Kalian tulis niat. Nah, tulis seperti itu. Supaya apa? Supaya ingat selalu, enggak lupa. Oh, niat ini. Saya mau lakukan ini, niat lagi. Saya mau lakukan ini, niat lagi. Ini niat lagi. Niat. Supaya pahalanya semakin banyak di sisi Allah. Kemudian apa? Ridho dengan ketetapan Allah. Nah, itu utamanya. Nah, baru setelahnya kalian bisa lakukan amalan-amalan yang tadi disebutkan. Khususnya bagi yang berhalangan, khususnya bagi yang berat, khususnya bagi yang tidak mampu melakukannya, kalian bisa lakukan amalan-amalan itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi lumbung pahala bagi wanita di bulan Ramadan. Namun mungkin yang sedikit ini bisa memberikan tanbih untuk yang lainnya, ya. Dan semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini, di pagi hari ini bisa mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, tentunya dengan niat yang tulus karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.